starts to fall, a sprinkle then all. La 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 la. La 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 la. Water's on the ground, splash with a sound. Puddle jumping here, grinning ear to ear. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la. Rainbow shines bright, colors pure dear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bekasi. Kali ini saya akan melakukan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Nova. Ibu Nova ini adalah guru kelas 3. Ibu Nova, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Dede bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Ibu ya. Karena saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang dilakukan kelas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilaksanakan supervisi ini ya Bu, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan dan pengembangan kemampuan Ibu Nova, sehingga kompetensi yang dimiliki Ibu Nova semakin meningkat lagi dan dapat memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid nantinya ya Bu ya. Namun pertama-tama kita akan melakukan percakapan praobservasi dulu nih ya Bu ya, terlebih dahulu untuk persiapan agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan supervisi kita. Yang pertama, materi apa yang akan Ibu Nova ajarkan? Untuk materinya itu nanti tentang proses terbentuknya hujan yang masuk dalam perubahan wujud benda. Jadi materinya proses terbentuknya hujan itu sudah masuk ke wujud benda ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Nova capai? Untuk tujuan pembelajaran itu supaya siswa dapat lebih paham lagi, lebih mengetahui tentang perubahan wujud benda yang ada di sekitar. Oke. Jadi tujuan pembelajaran Ibu Nova untuk mempelajari perubahan wujud benda dalam hal bagaimana proses jenis hujan gitu ya. Oke. Selanjutnya area pengembangan yang hendak Ibu Nova capai. Untuk area pengembangannya itu saya ingin mengondisikan siswa supaya lebih aktif dalam menyampaikan pendapat dan juga mereka dapat berdiskusi dengan teman sebayanya. Oke. Baik Bu, area pengembangan yang akan Bu Nova capai nantinya adalah ingin mengkondisikan siswa untuk lebih aktif menyampaikan pendapat ketika diskusi ya Bu ya. Oke. Nah, dari hal itu yang secara spesifik apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nova yang nanti saya amati? Tentang diskusi kelompoknya. Diskusi kelompok. Oke. Jadi lebih spesifiknya tentang diskusi kelompok ya. Nah, bagaimana dengan strategi yang dipersiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu tadi, baik itu metode pembelajaran, model pembelajaran dan yang akan digunakan? Untuk strategi pembelajarannya saya menggunakan strategi kooperatif dengan metodenya itu diskusi ya Bu ya, secara kelompok gitu. Oke. Baik Bu, jadi strategi pembelajaran Bu Nova itu menggunakan kooperatif ya, dan metodenya diskusi dengan model berkelompok ya Bu ya. Nah, besok kita mulai ya Bu ya, nanti kita mulai ya Bu besok. Nah, dan yang terakhir ya Bu,
Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti? Saya berharap tuh anak-anak dapat lebih aktif lagi karena kan selama ini mereka kurang ini ya, kalau ditanya pendapatnya tuh kurang masih pasif lah, masih banyak yang pasif gitu. Nah, saya berharapnya sih banyak yang sudah lebih aktif lagi untuk menyampaikan pendapat. Pemahamannya Iya, pemahaman pelajaran tersebut materinya. Iya Ibu, saya pun berharap demikian ya Bu Iya. ya. Pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik dan sesuai harapan Ibu. Besok kita kalau begitu kita mulai jam berapa ya Bu? Jam 8 bisa itu. Jam 8. Setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi ya Bu ya. Ibu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bu Tanti Setiarini. Nanti kita dampingi sana. Terima kasih Ibu. Baiklah, itulah tadi percakapan praobservasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya anak-anak, ini sebelum memulai pelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo mana ketua kelasnya? keajaiban perubahan wujud di sekitar.
di sini. Bagaimana prosesnya? Siap menyimak? Ya. Siap menyimak? Ya. Konsentrasi. Kita mulai. Masuk ke pelajaran tema 3, benda di sekitarku. Subtema 4, perubahan keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Dan pembelajaran 5. Tadi tentang apa yang ada di situ? Tentang hujan. Nah, kamu tahu lagu tentang hujan? Tahu. Ayo kita nyanyi bareng lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan buat kalian. Udah. Kenapa, Julio, Farel? Ayo. Farel. Sudah ya. Sekarang tentang belajar, kita belajar tentang hujan ini tujuannya untuk apa? Tujuan belajarnya supaya kamu dapat mengidentifikasi proses terjadinya hujan. Dari mana sih, bagaimana sih hujan itu bisa terjadi? Nanti setelah kamu dapat mengidentifikasi, kamu dapat mengurutkan proses terjadinya hujan. Dan nanti yang ketiga, tujuan yang ketiga, kamu dapat menceritakan, dapat menuliskan dan dapat menuliskan proses terjadinya hujan. Ya, sekarang kita lihat dulu videonya ya bersama-sama ya. Disimak dengan baik. Ya. Konsentrasi. Apa kabar kalian semuanya? Apakah kalian siap belajar bersama? Kita hari ini akan belajar bersama-sama di tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari jadi kita belajar dengan penuh semangat ya. Pernahkah adik-adik memperhatikan terjadinya hujan? Nah, adik-adik saat hujan kalian pasti membawa payung ya, karena kita takut kebasahan. Nah, kita takut apa adik-adik bisa sakit ya nanti ya. Nah, hujan ini bagaimana sih proses terjadinya? Mari kita pelajari adik-adik. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi ini berisi air adik-adik. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang berisi air. Nah, air di permukaan bumi ini akan menguap terkena sinar matahari. Uap air yang terkena sinar matahari tadi yang menguap tadi itu akan berubah menjadi awan. Nah, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Lalu kemudian titik-titik air itu akan jatuh ke bumi lagi sebagai hujan. Nah, air hujan itu akan masuk ke dalam tanah, mengalir ke sungai, mengalir ke danau, mengalir ke kolam atau ke lautan. Nah, itu nanti terkena sinar matahari lagi, lalu menguap lagi. Nah, menguap itu prosesnya uap airnya akan berubah menjadi awan. Nah, awan itu akan bergerak lagi. Setelah itu akan mengembun menjadi titik-titik air dan jatuh ke bumi sebagai hujan lagi. Nah, itu proses atau siklus namanya, siklus terjadinya hujan. Jadi ya adik-adik harus tahu ya, ternyata kenapa air itu
besar. Nah, kita lanjutkan. Kemudian air ini mengalir. Walaupun dia ada di dalam tanah, dia akan menuju ke dataran rendah. Sifat air itu mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Menuju ke mana? Ke laut. Semuanya menuju ke laut. Akhirnya air yang ada di permukaan bumi ini akan mengalami apa tadi? Mengalami apa? Penguapan. Dia akan menguap. Karena kena sinar matahari. Menguap menjadi apa? Awan. Nih, titik-titik airnya menjadi awan. Awannya berkumpul. Nah, ketika titik air ini menjadi awan, itu namanya mengembun. Akan mengembun, akan berkumpul. Awan yang satu dari daerah sebelah kiri menuju tengah, awan yang dari kanan menuju tengah, berkumpul dia menjadi satu, sehingga awannya nanti akan berat sekali dan menuju ke daerah pegunungan, daerah tinggi, turunlah hujan. Jadi itu prosesnya ya. Kalau yang tadi air menguap itu namanya evaporasi peristiwanya. Kemudian kondensasi dan ketika dia turun menjadi hujan namanya presipitasi, gitu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Ini terjadi proses pengembunan di sini. Lalu setelah terjadi proses pengembunan, turunlah titik-titik air sebagai hujan. Itu siklus terjadinya hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu itu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri hari-hari. Nah, dengan terjadinya hujan atau ada perubahan wujud benda, tapi kita tetap harus bersyukur karena perubahan wujud benda tersebut atau perubahan wujud dari air menjadi uap air, lalu uap air kristal menjadi awan, awan menjadi titik-titik air, lalu menjadi hujan lagi, itu adalah proses alam dan patut kita syukuri. Nah, di sini Kak Dira sudah menentukan urutan dari proses terjadinya hujan ya. Urutan pertama ini. Urutan pertama adalah air di permukaan bumi menguap karena terkena sinar matahari. Lalu urutan yang kedua, uap air akan berubah menjadi awan. Setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, itu di proses nomor 3. Di proses nomor 4, butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Lalu yang kelima, air hujan menjatuh ke bumi akan terkumpul kembali dan menguap lagi. Begitu seterusnya. Jadi terkumpul kembali dan menguap. Ya, ini adalah siklusnya. Ya, ada siklusnya. Jelas di sini urutannya. Nomor 1. Apa tadi nomor 1? Itu air di permukaan bumi menguap. Menguap itu salah satu perubahan wujud benda. Dari apa ke apa, yo? Dari cair, ya dari cair menjadi gas. Benar. Terus habis nomor 1 nih, nomor 2. Setelah menguap, uap airnya akan berubah menjadi awan. Nah, setelah itu nomor 3. Proses pengembunan, uap airnya berubah menjadi titik-titik air. Terakhir, nomor 4, kemudian butiran airnya jatuh ke permukaan bumi, yaitu menjadi air hujan. Dan terakhir, nih air hujannya kembali mengumpul di sumber
dapat hasilnya. Paham? Ya dari kelompok ini. Kelompok 4 ya, ini kelompok 4. Nanti satu aja dulu ya, ini kalau ke depan ya. Ya nanti dulu. Kalau sudah, silakan kamu diskusikan tentang proses terjadinya hujan. Itu sudah ada cluenya, udah ada tandanya, udah ada nomor 1. Ya, tinggal dilanjutkan nomor 2-nya yang mana. Terus sampai nomor 4, itu cuma ada 4 kotak ya. Nah, ada 5 ya, dari 5 kotak. Nah, di lembar kedua, di LKPD yang kedua, nanti di sini kamu tuliskan tadi nomor 1. Sudah siap? Jadi nanti ketika maju ke depan, satu kelompok ini maju semua. Nah, terus bawa 2 saja, 2 LKPD. Nanti yang satu yang dibuka gambarnya, yang satu lagi yang dibuka tentang penjelasannya. Ya, nah yang kebagian untuk membacakan siapa? Itu nanti dia. Ya, temennya yang lain di sebelumnya, di pinggirannya.
kalian pun sudah mengidentifikasi urutannya seperti apa. Kamu pun tadi juga sudah melaporkan, ini kan jenis pelaporan secara lisan, namanya presentasi dari hasil diskusi kelompok kamu, gitu ya. Oke, kemudian apa sih yang kita dapat kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Bahwa terjadi perubahan wujud benda pada proses terjadinya apa saja? Menguap. Yang pertama menguap. Yang kedua sebelum mengembun mengkrista. Apa? Mengkrista. Kemudian mengembun. Ya betul. Mengembun. Setelah itu baru turunlah hujan. Nah, oke. Jadi ada berapa jenis perubahan wujud benda pada proses terjadinya hujan? Ayo coba sebutkan lagi bareng-bareng. Yang pertama menguap. Yang kedua mengkristal. Yang ketiga sudah paham semuanya? Baiklah kalau gitu, karena kamu sudah paham, kamu sudah mengerti materi pembelajaran hari ini, maka sudah selesai untuk belajar hari ini. Sekarang kita bersiap untuk pulang, karena sudah bel, gitu ya. Yuk dimasukkan bukunya, dirapikan. Setelah ini baca doa. Ya nanti dikumpulkan ya, berkelompok ya, kumpulinya. Ya satu orang kumpulkan. Ke depan ya, ini dibaca ibu. Bukunya taruh lagi aja. Di ini bersih, nggak ada di meja. Tadi kita mau pulang. Lagi direkam soalnya. Yang punya nyariin, ayo nyariin. Sampahnya jangan lupa dibuang, sampahnya. Nanti buangnya. Sakit.
belum dijemput tunggu dulu ya. Udah pulang duluan. Yang sudah dijemput silakan pulang. Yang pulang sendiri hati-hati di jalan. Ya, yang duduknya rapi boleh pulang. Ya, kelompok 1 boleh pulang. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan praobservasi bersama saya Didi Kurniasari dan Ibu Nova Fajarianti serta Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Tati Sugiarti. Oke, bagaimana kabarnya Ibu Nova? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu Tati bagaimana kabarnya? Sehat Ibu. Kenalan dulu kita ya, Bu Nova ya. Ini sudah sering ketemu ya. Ya, alhamdulillah. Bu Nova ngajar kelas berapa? Ya, kelas 3 itu. Kelas 3. Kemarin sudah menjalani observasi ya. Iya. Oke, terus observasi sudah berjalan lancar semua. Alhamdulillah berjalan. Yang diambil tema berapa? Tema 3 ya, tema 3 pelajarannya kan tema ya, kan ada kelas 3 ya. Jadi tentang perubahan hidup perubahan. Bisa kita mulai ya Bu ya? Silakan. Bu, nggak apa-apa ya, saya di sini ya. Nggak apa-apa, Bu, silakan ngobrol aja. Ya, menemani bersama ya Bapak Ibu. Silakan. Oke, baik Bu Nova, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan observasi di kelas itu ya selama 2 jam pelajaran. Nah, bagaimana perasaan Bu Nova setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Alhamdulillah perasaannya lega, ya, dan juga senang gitu karena proses pembelajaran sudah mulai. Alhamdulillah ya Bu Nova ya. Saya pun melihat pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. Nah, baik, bagaimana Ibu menilai performa dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau menurut saya sendiri itu masih ada beberapa kekurangan gitu ya, karena kan memang kita bisa memberikan anak juga bacanya gitu, itu yang kekurangan yang dapat saya evaluasi ya dari hasil pembelajaran kemarin gitu. Nah, apa yang membuat Ibu Nova menilai demikian? Merasa kekurangan? Ya, karena ada anak-anak yang belum dapat menyampaikan pendapatnya gitu kan, masih malu-malu, masih ada juga yang anak yang terlalu karena dia mungkin merasa bisa ya, jadi terlalu mendominasi gitu. Baik ya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu. Siap ya Bu. Menurut pengamatan saya, pembelajaran yang Ibu Nova lakukan tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Bu Nova sampaikan saat kegiatan praobservasi adalah siswa dapat mengetahui proses terjadinya hujan, ya, proses perubahan wujud benda. Dalam area itu Bu Nova pun mengembangkan area pengembangan yaitu siswa mampu aktif menyampaikan pendapat dan sudah nampak di pembelajaran yang Bu Nova lakukan. Strategi yang Bu Nova pun sudah menggunakan strategi serta pembelajaran yang berpihak pada murid sehingga murid-murid bisa menerima materi dengan baik dan mereka sangat senang dengan model seperti itu ya Bu. Bagaimana pendapat Bu Nova mendengar tadi? Luar biasa Bu Dede penilaiannya. Ya, alhamdulillah Bu Dede kalau penilaiannya seperti itu ya, mudah-mudahan nanti bisa kembangkan lagi dan yang kekurangan bisa diperbaiki. Baik Bu, selanjutnya apa kendala Ibu Nova dalam menghadapi pembelajaran? Iya, kendalanya itu Bu, jadi masih ada anak yang masih malu-malu ya untuk menyampaikan pendapatnya, terus siswa yang memiliki potensi pengetahuan yang lebih banyak, dia lebih mendominasi, jadi seperti abai ya terhadap pendapat temannya yang lain gitu, jadi pengennya dia mengerti aja gitu. Rencananya apa? Rencananya sih saya pengen insya Allah nanti apa ya, ingin lebih sering gitu Bu, sering melakukan diskusi kelompok dan juga ya
ya hasil presentasi ke anak-anaknya gitu. Nanti juga minta bantuan ke Dede untuk menyampaikan pendapat gitu ya dia biar jadi lebih anak-anak lebih semangat lagi belajar. Ya, luar biasa sekali Bu rencananya ya Bu. Semoga bisa terlaksana dengan segera dan ini dan bisa berjalan dengan baik. Saya menunggu kabar selanjutnya. Jangan lupa hasil observasi kita akan saya catat ya Bu dalam tahun supervisi akademik yang Ibu ya, mohon ditandatangani nanti ya. Sebagai penutup nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapat kan dari proses ini? Saya jadi banyak belajar lagi gitu kan, dan juga oh iya cara mengajar yang seperti apa sih, terus juga bagaimana sih metode yang baik untuk anak-anak itu disesuaikan ya dengan kebutuhan anak-anak gitu sih. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Selanjutnya Bu Tanti bisa dipersilakan untuk menyampaikan timbal balik ya Bu ya. Tanggapan dari proses hasil observasi. Terima kasih banyak Bu Nova, Bu Dede, sangat luar biasa sekali ya tadi kooperatif ya, semuanya sudah disesuai dengan alutsista. Bu Dede sudah luar biasa, Ibu juga tadi ditanyakan ya Bu perasaannya juga bagaimana, apa yang sudah bagus, apa yang harus diperbaiki, itu sudah luar biasa. Jadi untuk nanti ke depan kan kadang supervisi akademik itu kayak kita tahu apa sih, nah sekarang sudah tahu ya Bu ya bahwa itu ada percakapan pra-observasi dulu, kemudian observasi dan pasca. Jadi kita tahu nih observasi itu tidak hanya menilai semua yang dinilai, tetapi sesuai dengan percakapan pra-observasi apa sih area yang ingin dikembangkan. Nah, salah satunya itu adalah ini yang namanya supervisi akademik berbasis coaching. Tadi saya sesuai dengan alutsista mengalir saja itu, jadi seperti obrolan tapi ternyata itu di dalamnya ada tujuannya, ada fokus-fokusnya. Demikian Ibu, sudah cukup. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi supervisi telah selesai dari kegiatan pra-observasi, observasi pembelajaran dan di kelas, dan terakhir pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Tanti Supiani dan Bu Nova Fajrianti. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.